Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman siswa-siswi kelas 3. Kali ini kita akan lanjutkan belajar buku teks tematik terpadu 3C ya. Sudah sampai di tema 3 ya, tema benda di sekitarku. Oke, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, setelah berdoa, mari kita buka halaman 12 ya. Oke, di halaman 12 kita akan bersama-sama menjawab 5 pertanyaan ya. Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, apa saja perlengkapan di rumahmu yang terbuat dari kayu? Kemudian, mengapa benda-benda tersebut terbuat dari kayu? Jelaskan kelemahan bahan kayu. Kemudian, contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan kayunya dan apakah hubungan antara pemanfaatan kayu dengan terjadinya banjir. Oke, sebelum menjawab, ini kita bisa terlebih dahulu membaca teks ya, teks yang ada di halaman 11 sampai 12 ya. Teks percakapan antara Cika dan Ayah ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Ayo membaca. Ayah, aku perhatikan benda-benda di kelasku banyak yang terbuat dari kayu. Ayah menjawab, oh ya, apa saja benda-benda itu, Cika? Cika berkata, ada kursi, meja, lemari, dan papan tulis. Oh ya, pensil yang aku pakai juga terbuat dari kayu ya. Iya benar, Cika. Tahukah kamu kenapa benda-benda tersebut terbuat dari kayu? Karena kayu kuat dan keras ya. Ayah pun menanggapi, betul. Oleh karena itu, kursi dapat kamu duduki atau lemari bisa untuk menyimpan pakaian dan buku ya. Coba kamu bayangkan jika kursi terbuat dari kertas karton, tentu tidak akan kuat untuk kamu duduki. Kemudian Cika bertanya lagi, selain itu apa kelebihan lain kayu, Ayah? Ayah menjawab, kayu juga tahan lama. Bahkan jenis kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selain itu, kayu juga mudah dibentuk. Namun selain memiliki keunggulan, kayu juga memiliki kekurangan. Jika kemudian bertanya, apa saja kekurangan kayu, Ayah? Ayah pun menjawab, kayu berat dan mudah terbakar. Selain itu, umumnya kayu diambil dari tumbuhan di hutan. Penggunaan kayu yang berlebihan berbahaya bagi hutan karena dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul, maka dapat timbul bencana banjir atau tanah longsor. Jika kemudian bertanya kembali, jenis tumbuhan apa saja yang dapat kita manfaatkan kayunya ya? Ayah pun menjawab, tumbuhan yang dapat kita manfaatkan batangnya disebut tumbuhan berbatang keras. Contoh tumbuhannya antara lain adalah jati, meranti, mahoni, dan kamper. Sebagian tumbuhan ini sudah dibudidayakan, tidak diambil lagi di hutan. Tetapi waktu tumbuhnya sangat lama. Oleh karena itu, kita harus bijak memanfaatkan kayu. Baik, setelah membaca percakapan antara Cika dan Ayah, kita bisa menjawab 5 pertanyaan itu ya. Yang nomor 1, apa saja perlengkapan di kamarmu yang terbuat dari kayu? Ya, kita bisa melihat ke kamar kita masing-masing ya. Benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di kamar kita antara lain adalah meja belajar ya, kursi, kemudian lemari atau dipan atau ya, kasur ya, tempat tidur kita itu terbuat dari kayu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa benda-benda tersebut dari kayu, terbuat dari kayu? Karena kayu itu memiliki sifat yang keras ya, atau mudah dibentuk ya, jadi mudah untuk dibentuk menjadi kursi, dibentuk menjadi meja ya, karena bahannya sangat kuat ya, sehingga
bisa untuk kita duduki, ya, bisa untuk kita jadikan tempat tidur, ya. Selain itu kayu juga tahan lama, ya. Oke. Sekarang yang nomor 3, jelaskan kelemahan bahan dari kayu. Nah, kelemahannya apa tadi sudah disebutkan. Kelemahan dari bahan kayu adalah sangat berat, ya. Kadang-kadang untuk lemari yang berukuran besar, ya, tidak cukup hanya satu orang untuk memindahkannya, ya, perlu paling tidak 2 orang. Itu pun tidak kita angkat tetapi kita geser, ya. Meja pun demikian, ya. Meja itu ada juga yang kalau ukurannya besar, ya, meja itu kita pindahkan itu kita perlu 2 orang, ya, saling menjinjing, ya, kita jinjing berdua, kita angkat berdua, ya, meja itu karena salah satu kelemahan dari kayu adalah berat, ya. Kemudian kelemahan yang lain dari kayu adalah dia bisa terbakar. Nah, jadi kadang-kadang di dalam berita, ya, kalau ada terjadi peristiwa kebakaran itu disebutkan dalam narasi oleh pembawa beritanya itu, ya, api bisa cepat menjalar karena sebagian besar bangunan itu terbuat dari kayu. Nah, itu karena kayu bisa atau mudah terbakar. Kemudian yang keempat, sebutkan contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan kayunya. Baik tumbuhan yang biasanya dimanfaatkan kayunya itu disebut sebagai tumbuhan berbatang keras, ya. Contohnya sudah disebutkan oleh ayah tadi, antara lain adalah jati, meranti, mahoni, dan kamper, ya. Biasa kita buat untuk mebeler, ya, membuat mebel atau sebagai bahan bangunan, ya, karena sangat kuat, ya. Kemudian soal yang terakhir, apakah hubungannya antara pemanfaatan kayu dengan terjadinya banjir? Nah, jadi begini, hubungan antara pemanfaatan kayu dengan terjadinya banjir adalah karena kayu ini sangat bermanfaat, ya, dengan segala kelebihannya tadi, maka banyak orang kemudian mengambil kayu itu di hutan. Namun sayangnya mereka menebang kayu di hutan, menebang pohon di hutan itu secara sembarangan, tidak disertai dengan penanaman kembali, ya, dan bahkan melakukan penebangan secara ilegal atau illegal logging. Nah, karena penebangan hutan yang sangat marak, yang banyak tersebut, kemudian menyebabkan hutan menjadi gundul, ya, tidak ada lagi pepohonannya, ya, tidak ada pohon-pohon besar yang dengan pohon yang besar itu kemudian akarnya itu bisa menyerap air, ya, atau menyerap air hujan. Nah, karena terjadi hutan gundul itu, maka menyebabkan mudah terjadinya tanah longsor dan bencana banjir. Nah, jadi hubungannya seperti itu, ya. Kalau hutan itu ditumbuhi dengan banyak kayu atau banyak pohon, maka tidak akan terjadi tanah longsor atau banjir. Nah, sayangnya ini, ya, banyak orang tidak bertanggung jawab menebang pohon secara tidak terkendali, tidak dibarengi dengan penanaman pohon kembali. Nah, maka menyebabkan hutan gundul dan terjadi bencana banjir. Nah, jadi seperti itu, ya, untuk soal ayo jawab atau latihan pada halaman 12, ya. Ini tidak saya tuliskan di sini karena cukup sedikit, ya. Kita bisa menuliskannya di selembar kertas, kita tempelkan di sini atau di buku tugas kita masing-masing. Demikian, ya, pembahasan untuk soal halaman 12 buku teks tematik terpadu 3C, tematika benda di sekitarku. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.